Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, bersyukur kepadamu. Kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi, tuntun, dan berikan hikmat supaya kami dapat memahami segala rahasia firman-Mu dan menerapkan di dalam sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita sampai di 1 Samuel 24. Kita akan membaca di ayat yang ke-18. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Daud tidak membunuh Saul, meskipun waktu itu ia punya kesempatan emas untuk melakukannya. Bagi orang-orang Daud, itu adalah kairos atau waktu Tuhan untuk menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud. Hanya orang bodohlah yang membiarkan momen berharga lewat begitu saja dalam kehidupannya. Namun ternyata Daud lebih memilih untuk menjadi bodoh di hadapan manusia daripada membunuh orang yang diurapi Tuhan. Sesungguhnya inilah ujian yang sesungguhnya bagi karakter Daud, dan Daud pun lulus. Sekarang mari bandingkan dengan respon Saul ketika ia tahu bahwa Daud tidak membunuhnya. Saul menangis dengan sangat keras ketika mengetahui bahwa Daud melepaskan dia. Saul juga mengakui bahwa Daud lebih benar daripada dia karena tetap melakukan hal yang baik sekalipun ia telah melakukan yang jahat terhadap Daud. Dengan mulutnya sendiri Saul mengakui bahwa Daud pasti akan menjadi raja di Israel dan jabatan itu akan kokoh di tangannya. Saul bahkan meminta Daud untuk bersumpah bahwa Daud tidak akan melenyapkan keluarga dan keturunannya. Sikap Saul yang seperti itu seolah-olah menunjukkan bahwa Saul sangat menyesal dan bertobat. Pertanyaannya, benarkah Saul bertobat? Ternyata tidak. Saul kembali mengejar Daud untuk membunuhnya. Tidak cuma itu, Saul juga kembali melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mengapa Saul bisa bersikap seperti itu dan sepertinya tidak bisa bertobat? Karena memang Tuhan telah mengeraskan hatinya. Raja Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan karena tidak mau bertobat, meskipun dihajar dengan berbagai macam tulah yang dari Tuhan. Jika Tuhan memberi kesempatan berkali-kali bagi kita untuk bertobat, namun kita tidak meresponinya, maka akan ada saatnya Tuhan mengeraskan hati kita. Karena itu, milikilah hati yang lembut seperti Daud, bukan hati yang keras seperti Saul. Jangan sampai kedegilan kita membuat Tuhan mengeraskan hati kita. Seberat-beratnya hukuman Tuhan, lebih berat hukuman atas yang satu ini, yaitu ketika Tuhan mengeraskan hati kita. Milikilah hati yang lembut seperti Daud, bukan hati yang keras seperti Saul. Puji Tuhan, kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, melalui renungan hari ini kami belajar bahwa kami harus menjaga hati kami. Kami harus peka terhadap teguran dan peringatan-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin memiliki hati yang degil, hati yang keras, hati yang tidak mau bertobat. Karena kami tahu ketika kami tetap mengeraskan hati, ada saat di mana nantinya hati itu akhirnya menjadi keras dan tidak lagi bisa bertobat. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah bentuk, teruslah mengubah karakter, dan teruslah Tuhan menjamah hati dan hidup kami, supaya kami tetap bertindak bersikap benar seperti yang Engkau mau, memiliki hati yang seperti Engkau, memiliki hati yang rela
untuk dibentuk, rela untuk diarahkan, rela untuk dikritik, rela untuk ditegur, dan siap untuk dibangun, dirombak, diubah menjadi hati yang baru, hati yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami aminkan firman-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.